Ya, kembali lagi di Watch Out pemirsa. Kita masih melanjutkan perbincangan tentang mitos dan fakta seputar kehamilan bersama Dr. Muhammad Rifki. Nah, Dok, ada pertanyaan lewat Twitter ya. Ini tentang mewarnai rambut saat hamil. Apakah ini boleh atau tidak, Dok? Ya, memang zat-zat mewarnai rambut itu tergantung dari apa yang kita gunakan, ya. Bisa mungkin dengan herbal, ya. Kalau herbal mungkin masih asal dia tidak memakai pengawet membahayakan buat janin sih tidak apa-apa. Tapi kalau yang lain-lain sebaiknya jangan, karena dia bisa masuk ke dalam kulit kepala dan terserap oleh pembuluh darah. Berarti artinya memang sebaiknya jangan. Tapi kalaupun memang ingin mewarnai rambut, gunakan yang organik atau yang mengandung herbal ya. Itu kalau terpaksa ya. Kalau pijat, Dok, ada pertanyaan dari Twitter juga. Selama kehamilan bolehkah misalkan lagi pegal ibu hamil, spa, pijat, boleh, Dok? Pijat itu sebenarnya boleh ya, tapi tergantung daerah mana yang dipijat. Ya. Ada beberapa daerah yang mewajibkan bahwa pijat urut pada saat hamil, ya. Nah, dan itu bisa membahayakan juga, terutama misalnya bisa ari-ari atau plasentanya bisa terlepas, ya. Nah, itu terus menjadi kontraksi sehingga lahir prematur, ya. Jadi lihat daerah mana yang dipijat. Kalau yang dipijat daerah punggung, daerah kaki, nah itu enak juga kan. Apa-apa, ya. Dan jangan lupa bahwa yang memijat itu adalah kalau bisa orang yang berpengalaman. Jadi orang yang memang sudah sangat mengerti bagaimana. Kayak misalnya contohnya ngurut aja, ngurut kaki jangan ke atas itu karena kan aliran darah apa segala macam seperti itulah gitu. Tapi pijat pada saat katanya kalau bayi sungsang harus dipijat supaya kemudian bisa arahnya ke arah jalan lahir itu jangan ya, Dok, berarti ya. Ini bagus sekali ya. Ini sangat tidak boleh dilakukan, ya, karena itu sangat berbahaya sekali untuk ibu maupun janin. Ibunya itu karena terjadi perdarahan, jadi occult bleeding, terjadi perdarahan di dalam perut yang bisa mengakibatkan si janin meninggal, dan si ibu bisa-bisa juga sebelum ke rumah sakit dia bisa. Oke. Baik, ini sudah ada penelpon juga, dokter. Sudah ada 2 penelpon kita. Yang pertama kita akan berhubung dulu dengan Lia dari Jakarta. Selamat siang, Lia. Iya, Mbak Lia. Halo. Selamat siang. Lia, silakan pertanyaannya. Saya pengen tanya, Dok, kalau ibu hamil itu katanya tidak boleh masih tertidur saat maghrib, takut ada apa-apa gitu. Bagaimana? Diulang. Kalau ibu hamil itu katanya tidak boleh tidur saat maghrib. Tidak boleh tidur saat maghrib. Masih tertidur gitu ya saat maghrib. Baik. Itu mitos atau fakta, Dokter? Mitos, Pak. Mitos ya. Mungkin tapi bisa ini kalau misalnya pas lagi saat sholat maghrib mungkin bisa dia sholat maghrib dulu ya. Tapi tidak masalah begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Oshi dari Jakarta. Silakan Bu Oshi pertanyaannya. Halo, selamat siang, Dokter. Halo. Iya. Silakan. Ya, Dok, saya mau tanya, Dok. Kita kan tahu kalau radiasi itu berbahaya untuk ibu hamil ya, Dok ya. Tapi kalau problemnya kita nggak sengaja masuk ke dalam ruang radiasi dengan kondisi hamil 6 bulan, itu berbahaya nggak ya, Dok ya? Tapi tidak menjadi pasiennya, kebetulan nggak sengaja masuk ke dalamnya gitu. Berapa lama Mbak terpapar masuk ke dalam ruang radiasi ini? Hampir 15-20 menit lah ya. 15-20 menit. Tapi hanya sesekali atau ini? Hanya sekali. Kebetulan menemani ibu baru mau masuk operasi. Ada pertanyaan, dokter, yang itu ya? Sudah? Nggak apa-apa. Baik. Jadi gimana? Ya. Fasilitas kesehatan yang memiliki sarana kayak radiologi tentunya mereka harus mempunyai standar-standar yang harus dilaksanakan, misalnya pemberitahuan pada saat mereka mau melakukan suatu X-ray seperti itu, sehingga orang-orang yang tidak perlu terpapar oleh radiasi tersebut mereka bisa menjaga jarak atau yang lain-lain. Tapi kalau misalnya sekali gitu ya kita memang ada risiko karena janin itu kan tumbuh terus sel-selnya ya. Jadi dengan adanya paparan ini bisa ini. Tapi kalau sekali itu kan nggak apa-apa juga. Tidak, resikonya kecil lah ya. Ada tapi tidak terlalu ya. Oke. Baik, mudah-mudahan itu dapat menjawab pertanyaan Ibu Lia dan Ibu Oshi. Sekarang kita akan melihat ada apa lagi mitos atau fakta selanjutnya. Ini dia. Masih berkaitan tadi dengan radiasi. Nah, ini penggunaan telepon seluler mengganggu perkembangan otak janin. Ini mitos atau fakta? Ya, penggunaan seluler ini mitos. Mitos ya? Iya. Jadi artinya radiasi tidak berbahaya, Dok, dari telepon seluler? Jadi gini, sebenarnya ini bisa menjadi fakta kalau ya. Jadi sekali lagi itu bisa menjadi fakta kalau misalnya penggunaan itu terlalu berlebihan, baik itu terpapar oleh jaraknya, terus lamanya pemanasan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dipakainya sebentar dan terus dia pakai kabel ya, pakai kabel handphonenya itu
Itu sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi jangan terlalu lama. Jadi jangan dipakai buat pacaran atau buat apa deh, dengerin nih, nah itu jangan ya. Seperti itu. Tidur jadi, begitu jangan ada handphone tapi di kalau sampingnya. Misalnya pernyataan itu misalnya apa sampai jangan ya seperti itu. Tapi kalau jadi kalau selama tidak terlalu lama tidak masalah. Kemudian penggunaan seperti iPad begitu, tablet itu bagaimana? Tidak apa-apa juga ya. Belum ada penelitian yang menyatakan bahwa komputer itu bisa menyebabkan radiasi yang tidak terlalu baik. Oke, ini sudah ada penelpon lagi, ada Bapak Hadi dari Semarang. Silakan pertanyaannya. Halo Pak Hadi. Selamat siang Mbak. Iya, silakan Pak Hadi. Dokter. Ya. Mbak mau tanya, faktor makanan apakah bisa mempengaruhi bayi itu laki-laki atau perempuan? Oke. Ini juga tadi banyak anak laki-laki harus sering makan daging atau dan sebagainya tuh. Terima kasih. Baik Pak Hadi, ya langsung saja dijawab dok. Bagaimana? Yang menentukan jenis itu kelamin atau laki-laki setelah lahir itu sebenarnya adalah siapa duluan dari sperma. Kita tahu bahwa sperma itu mempunyai kromosom X dan kromosom Y. Kromosom mana duluan yang bisa membuahi sel telur? Bisa X, bisa Y. Itu yang paling banyak menentukan. Artinya? Tapi memang artinya seperti ini. Pada saat dikeluarkan sperma, itu akan berjuta-juta sperma akan menuju ke sel telur tersebut. Kalau ada sel telur. Tapi karena adanya sel telur dinding-dindingnya itu, jadi sperma yang pertama-tama dia akan gugur tuh. Jadi sperma juga mengenal istilah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Seperti itu. Nah nanti sperma yang belakangan termasuk jadi sperma yang agak lebih enak ya. Nah, dia bisa membuahin. Kalau yang ngebor-ngebor nanti X terus kemudian yang masuk belakangan ya jadi anaknya laki-laki. Artinya makanan tidak berpengaruh dok. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa kalau makan sayuran atau apa daging gitu basah atau asam yang tinggi sehingga itu bisa mematikan salah satu kromosom X atau Y. Itu harus diperlukan suatu penelitian yang lebih lanjut ya, artinya untuk memastikan bahwa itu adalah fakta. Tapi memang banyak sekali kalau makan daging anaknya laki-laki ya. Kalau misalnya siapa yang ibunya orgasme duluan, siapa yang menjadi anak laki-laki atau perempuan. Itu semua hanya mitos ya. Oke, baik. Kita akan lihat lagi ya. Kita ke pernyataan berikutnya. Ada apa lagi mitos dan faktanya? Minum minyak kelapa dapat memudahkan persalinan. Ini mitos atau fakta dok? Minum minyak kelapa dapat memudahkan persalinan. Ini mitos. Mitosnya. Apalagi kalau persalinannya sesar, tidak ada pengaruhnya. Jadi tapi minyak kelapa ini sebenarnya punya fungsi tertentu nggak untuk kehamilan? Sebenarnya gini Pak, kalau minyak kelapanya diolah secara baik ya, artinya sama dengan yang lain-lain. Ya, sebenarnya untuk memperlancar proses kehamilan adalah asupan gizi ibu yang cukup, terus kemudian bayinya juga letaknya juga baik ya. Bagaimana panggul ibu itu sangat menentukan untuk memudahkan suatu proses. Jadi bukan dari minyak kelapa. Tapi kalau minum air kelapa supaya janinnya bersih, itu benar nggak? Banyak sekali memang makanan yang menjadi mitos, makan ini sehingga mempermudah persalinan. Salah satunya air kelapa. Minum air kelapa ini sebenarnya bagus karena dia banyak sekali vitamin dan mineral di dalam air kelapa ya. Itu. Jadi bukan masalah kebersihan janin begitu ya dok ya. Ya kita lihat pernyataan berikut pemirsa. Minum es dapat membuat janin menjadi besar. Mitos atau fakta? Jangan dijawab dulu dokter, karena kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Jika Anda ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana. Watch akan kembali sesaat lagi.